Hai semuanya, welcome back to Linda Garuda Channel. Nah, di video kali ini aku lagi bikin pie brownies fudge atau pie brownies fudge. Pokoknya begitulah cara menyebutkan brownies ini. Dan ini browniesnya nyoklat banget, enak banget. Kalian coklat lovers wajib banget bikin brownies ini ya, karena ini enak banget. Dan kalian bisa pakai resep ini karena resep ini 100% anti gagal dan pasti berhasil. Oke, dan berikut resep dan cara buatnya. Silahkan ditonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya bisa mengikuti step by step di setiap videonya. Oke, selamat menonton. Oke, dan untuk step pertamanya kita bikin dulu kulit pie. Di sini aku mix ya antara margarin dan butter. Margarin 30 gram dan butter 70 gram. Kalau kalian hanya pakai margarin aja atau kalian hanya pakai butter aja nggak masalah ya, bisa-bisa aja. Di sini aku mix dengan margarin supaya kulitnya ini lebih kokoh ya, nggak terlalu lembut atau lumer gitu. Oh iya, ini butter dan margarinnya ini harus suhu dari kulkas ya, suhu dingin, jangan suhu ruang biasa, tapi harus dingin. Setelah dipecah-pecahin butter dan margarinnya, langsung masukin 200 gram tepung terigu, lalu dicampur jadi satu dan teksturnya ini seperti pasir gitu. Setelah itu masukin 3 sendok makan air es, lalu dicampur sampai rata dan masukin kuning telur. Kuning telurnya 2 aja. Dan hanya kuningnya aja, putihnya nggak usah, tapi 2 kuning telur. Lalu dicampur sampai rata dan teksturnya ini bisa dibentuk ya, nggak kayak pasir lagi tapi bisa dibentuk. Ini karena kalau pakai spatula susah nyampurnya, jadi aku campurnya pakai tangan ya. Tapi kalau kalian punya pisau pastry, kalian bisa pakai itu ya, lebih gampang. Ini karena aku nggak punya pisau pastry, jadi aku pakai tangan aja. Dan bentuknya seperti ini ya, teksturnya seperti ini. Sudah siap untuk dibentuk. Nah, di sini aku kasih tunjuk beberapa cara untuk mencetak adonan di dalam loyang ya, supaya tidak memakan waktu. Dan cara pertama ini seperti ini. Setelah dipipihin pakai rolling pin kan jadinya tipis ya. Kalian bisa lihat di video. Dan pada saat kita angkat ini agak susah karena tipis dan jadinya pecah-pecah. Otomatis kan jelek kan ya pada saat kita cetak. Dan yang kedua, ini pada saat kita cetak manual pakai tangan, dipipihin satu persatu pakai tangan, ini kan agak susah ya, memakan waktu. Jadi tipsnya itu supaya cepat dan tidak memakan waktu, adonan langsung digilas di atas loyang seperti ini. Jadi harus pakai loyang yang bongkar pasang ya. Langsung gilas di atas loyang, terus pinggirannya ini langsung digunting atau dipotong supaya rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini rapi kan dan tidak memakan waktu lama. Setelah bagian dasarnya selesai, kita lanjut ke bagian pinggirannya. Sama aja ya seperti tadi. Kalau untuk pinggirannya ini dipipihin aja pakai rolling pin karena gampang kan angkatnya karena hanya bagian kecil. Jadi setelah diangkat langsung ditempelin ke loyang, samping loyang. Tempelin dan bagian pinggirannya bisa dipotong pakai pisau atau bisa tekan pakai jari seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya rapi kan. Jadi lakukan hal yang sama sampai dengan seluruh adonan habis atau semua pinggiran loyang sudah terbungkus dengan adonan. Dan ketebalannya ini usahakan harus sama ya, karena jelek kan pada saat kita lihat adonannya sebelah tebal, sebelahnya tipis kan jelek kelihatannya. Jadi harus usahakan semuanya sama. Dan ini sudah selesai. Dan sebelum dimasukkan ke dalam oven, ini harus ditusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya pada saat kita ngoven dia tidak menggelembung ke atas. Dan masukin ke oven dengan suhu 170 derajat, api atas bawah, sekitar 15-20 menit aja langsung keluarin dari oven. Pokoknya kulit pie ini jangan sampai matang ya, tapi hanya set aja langsung keluarin dari oven. Oke, dan untuk step keduanya kita bikin brownies. Nah, di sini ada 150 gram dark coklat, potong-potong ya supaya pada saat kita lelehin dia lebih gampang untuk meleleh. Nah, setelah coklatnya selesai dipotong semuanya, langsung masukin bowl ke panci yang isinya ada air yang sudah mendidih. Nah, seperti ini, lalu masukin coklat dan butter dan juga cooking oil atau minyak goreng. Jadi pada saat dilelehin coklat dan margarin ini atau butter, kalian harus masukin juga minyak. Tapi karena aku lupa, jadi minyaknya ini aku masukin belakangan.
Dan teksturnya seperti ini ya, harus jadi sudah mengkilap dan tidak ada gumpalan coklat atau gumpalan margarin atau butter. Jadi pada saat kalau kalian bikin ini coklat, butter atau margarin dan juga minyak goreng langsung masuk sama-sama ya. Karena aku tadi kan kelupaan jadi skip. Oke, jadi ini 150 gram gula pasir dan ini harus dihalusin dulu. Ini aku halusin pakai blender sampai jadi tepung seperti ini. Dan ini kalau kalian pakai gula halus itu kayaknya nggak terlalu manis ya. Jadi kalian harus pakai gula pasir dan di blender halus. Tapi kalau kalian nggak mau terlalu manis bisa pakai gula halus saja. Dan setelah itu masukin ke bowl dan masukin 2 butir telur, lalu dikocok ya atau di mix sampai dengan berbuih dan agak pucat gitu. Jangan sampai mengempang ya, tapi hanya berbuih dan pucat aja. Nah ini teksturnya sudah mulai agak pucat dan juga berbusa ya. Kalau teksturnya sudah seperti ini stop ya, jangan dikocok lagi atau aduk lagi. Jadi ini seperti tadi yang aku bilang, aku kelupaan masukin minyak. Jadi minyaknya aku masukin di step seperti ini, 40 ml minyak goreng lalu dicampur ke adonan coklat tadi ya. Oke, dan step selanjutnya ini adonan coklat masukin ke adonan telur dan gula yang sudah dicampur rata tadi. Setelah adonan coklatnya masuk, ini langsung di mix jadi satu. Ini pakai balon whisk aja ya atau pakai spatula. Dicampur jadi satu sampai di bagian bawahnya juga usahakan tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, lalu masukin 100 gram tepung terigu dan 30 gram coklat bubuk. Nah, di sini sambil diayak karena coklat bubuk kan agak menggumpal ya, supaya lebih halus teksturnya. Dan di sini coklat bubuknya ini aku pakai 30 gram ya, karena aku kan nggak terlalu suka pahit ya. Jadi aku hanya pakai 30 gram. Kalau kalian pengen pakai full 35 gram nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi kalau kalian pecinta coklat, pakai aja 35 gram coklat bubuk. Karena aku orangnya nggak terlalu suka pahit, jadi aku kurangin 5 gram. Pada saat kalian campur adonan ini, jangan kaget ya kalau adonan ini memang berat. Karena adonan brownies fuji ini seperti ini ya, berat. Tadi aku pakai balon whisk karena adonannya terlalu berat. Balon whisknya udah nggak sanggup, jadi aku ganti pakai spatula. Dan ini hasil akhirnya seperti ini ya adonannya. Adonan brownies fuji ini seperti ini ya, padat, licin, dan mengkilap. Dan ini 100% bakalan berhasil. Dan bagian atas pada saat adonan atau browniesnya ini sudah matang, bagian atasnya ada lapisan kulitnya yang crunchy gitu. Dan ini tadi kulit pie-nya ini sudah aku keluarin dari oven dan sudah dingin. Setelah itu langsung masukin adonan browniesnya. Setelah adonan browniesnya masuk ke kulit pie, langsung masukin topping. Ini toppingnya terserah kalian ya, suka-suka kalian. Kalian mau pakai topping apa? Di sini kebetulan aku lagi ada choco chip, almond, dan juga Cadbury, jadi aku pakai itu semuanya. Jadi toppingnya juga ini jangan ikutin aku ya, tapi sesuai dengan selera kalian atau suka-suka kalian. Kalau kalian nggak punya almond, terus kalian pengen ada kacang-kacangannya dari atas, kalian bisa pakai kacang kenari. Jadi masukin aja kacang kenari. Tapi kalau kalian pengen ada coklat-coklatnya di atas, terus nggak ada punya Cadbury, kalian bisa pakai coklat Silver Queen atau Delphi. Kalian bisa pakai itu. Atau kalian bisa pakai Oreo juga untuk taburan di atasnya. Kalian bisa pakai Oreo-nya bisa yang kecil-kecil, atau kalau Oreonya yang besar, kalian bisa patah-patahin Oreonya gitu. Jadi toppingnya itu terserah kalian, suka-suka kalian ya. Lalu ini setelah toppingnya masuk, langsung dipanggang dengan suhu 160 derajat. Api bawah aja ya. Di sini kan aku pakai oven listrik, jadi suhunya aku langsung bisa ngatur. Tapi kalau kalian pakai oven tangkring itu yang bakarnya di kompor, kalian harus perhatikan suhunya ya. Kalian harus perhatikan apinya juga. Jadi semuanya harus diperhatikan. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini aku ovennya selama 60 menit. Jadi kalian bisa lihat ada lapisan kulitnya di atas yang mengkilap. Dan ini resep ini benar-benar 100% berhasil ya. Jadi kalian bisa coba ini di rumah dan resep ini anti gagal. Oke, jadi sekarang kita potong. Kita lihat bagian dalamnya. Dan seperti aku bilang tadi, ini kulitnya ini aku mix
butter dan margarin ya, karena kalau semuanya full butter ini kulitnya bakalan lebih berantakan lagi pada saat dipotong karena lebih lumer ya, sama dengan kita makan nastar gitu yang lumer di mulut. Nah begitu punya lah dengan kulit pie. Kalau kita pakai full butter dia lebih lembut lagi, jadi supaya dia lebih kokoh dan tidak mudah hancur aku mix pakai margarin. Dan ini hasilnya gila enak banget ini. Kalau kalian yang pecinta coklat lovers, ini enak banget. Kalian pasti suka banget. Beda dengan aku ya, karena aku nggak terlalu suka coklat. Jadi aku makan pun palingan nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang pecinta coklat pasti doyan banget ini. Dan kalau kalian bikin terus kalian kasih hadiah ke orang yang cinta coklat atau yang suka banget sama coklat, pasti mereka happy banget karena rasanya sudah coklat banget. Terus bagian toppingnya ada almond, atau kalau kalian pakai kenari ada crunchy dari almond dan kenari. Terus bagian kulitnya juga ada crunchy-nya, dan ada taburan coklatnya juga, ada Cadbury dan choco chip. Atau kalau kalian pakai Silver Queen atau Delphi, enak banget. Jadi ini wajib banget kalian coba di rumah. Oke teman-teman, oke semuanya, jadi sekian video dari aku. Terima kasih banyak karena kalian selalu support channel aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi, bye bye.